Karena nggak mungkin satu orang bisa menggunakan orang banyak. Karena orang banyak ini maunya sendiri-sendiri. Oke, ya dari alamatnya untuk mana? Oke, ini nanti bisa di copy. Oke, inilah ya. Ya. Ini waktu saya di sini Palembang, di sana itu panas Pak, jadi nggak bisa saya bilang. Palembang itu panas. Jadi saya mengusung sebuah pemikiran Islam rasionalis. Karena apa? Hadisnya jelas bahwa kabarnya Kanjeng Nabi, agamaku itu dibangun atas akal. Lebihnya manusia terhadap kebenaran itu di akal. Ya kalau kita sudah tidak percaya terhadap kebenaran akal, apa bedanya sama kami pribadi? Betul, ya? Islam itu berani diuji, berani dipertaruhkan. Satu-satunya agama yang sesuai dengan akal Islam. Jadi kalau di hari kelompok sebelah aja biasanya memprotes, saya sering diprotes itu Pak. Saya bilang, kalau nggak tahu kan dia itu bukan saya menggunakan akal, tapi Tuhan kasih saya akal. Maksud itu apa? Kalau akal kayak gitu, pakai betul. Untuk membedakan mana Al-Quran, mana Quran, itu pakai akal nggak? Pakai akal, apalagi beragama. Kalau pakai akal, pakai betul. Jadi kalau secara otak nih, Bapak tahu ini pas kan ada otak. Ya. Ini apa ini? Ini otak. Mata, saraf mata lihat benda masuk ke sensorik motorik, otak hilang keluar. Kalau Bapak sudah nggak percaya pada kebenaran akal, logika otak, lalu apa? Islam itu berani diuji, karena dia sesuai. Karena tentang poligami aja, ya ini diulang semua kan. Karena apa? Saya sudah ngaji poligami. Ibu-ibu itu ngomong aja bapaknya. Padahal saya tanya. Bu, ini apa Bu? Al-Quran. Ibu orang Islam percaya dengan Al-Quran? Percaya. Mengimani. Benar Bu, benar. Sungguh Bu, sungguh. Mantap. Ayo Bu, sekarang kita buka surat An-Nisa. Mulai terlihat itu. Mulai terlihat. Buka surat An-Nisa. Saya mau bilang Mas Nawal Sulasa. Masih kok. Ayo Bu, buka surat An-Nisa. Sudah terlihat. Aduh deh. Kenapa perlu ini saya katakan? Salah satu pemikiran barat yang mengatakan Islam itu tidak menjadi sesuatu yang baik karena poligami. Anda harus bisa menjawab itu. Kalau Anda ngaji aja nggak pernah baca Quran aja, nggak tahu mana ujung mana maka di mana saja. Ada salah satu manusia yang memiliki mengatakan poligami itu tidak sesuai, melanggar HAM. Untung dia ngomongnya di media massa. Kalau ngomongnya di depan saya, akan saya ajarin mereka. Karena apa? HAM itu enggak. Islam ini ada petunjuk, kami belum lahir di alam sudah ada. Dan kamu sekarang ngomong orang mabuk. Benar nggak? Kok Islam mau dikatakan HAM? HAM itu bikinan manusia, ya Allah kan bikin. Dan itu perlu rasionalitas. Contoh gambarnya saja. Sekarang jumlah wanita itu lebih banyak dari jumlah laki-laki. Iya, kalau nggak poligami itu ya gampang lah. Kalau gampang itu. Makanya kalau ada ibu, kamu ya, kalau ditanyain, Bu, ibu muslimah, boleh kan? Ibu percaya Al-Quran? Oh iya saya percaya. Ibu terima poligami? Kalau itu saya nggak percaya. Nggak apa-apa. Gitu ya. Kenapa baju? Katanya itu anak saya kan bisa. Iya saya belum siap. Tapi itu akidah
syariat agama saya. Lain juga ya. Bapak tidak sholat, tapi Bapak masih mengakui sholat itu adalah sebuah syariat dalam Islam. Nanti kalau Bapak masuk neraka, saya kasih rekomendasi, saya kasih malaikat, Bapak masih bisa mungkin lintas dari neraka. Tapi meskipun nggak sholat, masih mengakui sholat itu syariat Islam ya. Tapi kalau Bapak sudah tidak mengakui bahwa Islam sholat itu syariat dari Islam, ya mampus aja dia. Beda, paham ya? Paham ya? Paham kan? Itulah sholat. Nah, di mana ini? Di mana ini? Ada yang melakukan contoh? Ada? Hebat mana ada yang itu loh. Makanya dakwah saya ini dakwah lawan arus. Saya melawan kerumunan. Karena apa? Saya tidak dalam popularitas. Biar Allah mengendalikan. Kalau saya gila popularitas, saya akan menyenangkan Anda semua. Saya akan menyenangkan pengundang saya supaya besok diundang, terkenal masuk TV, sekali ngomong puluhan juta. Insya Allah saya tidak begitu. Demi Allah, saya minta, saya dijaga, saya tidak mengukur kesusahan dari Pak. Bukan saya orang kaya, saya ini kontrak, kontrakan saya tiap hari minta dibayar. Jadi kita boleh miskin, tapi jangan sampai uang itu. Makanya ini resiko ini saya ambil. Saya melawan arus. Udah dakwah saya. Kenapa saya dakwah seperti ini? Kenapa? Belum kan? Saya nggak peduli mau kenal mau nggak. Saya menyampaikan apa yang Al-Quran harus sampaikan sesuai yang saya paham. Anda nggak paham, Anda beda paham, kita jadi selesai. Ini soal aja beda nggak ada masalah. Teksnya ini sama, pemahaman saja. Saya pagi-pagi sholat subuh, dokter awal jadi imam. Dokter awal begini. Kalau saya enggak, habis begini. Bapak begini. Enggak ada masalah. Padahal teksnya sama. Cara memahaminya yang beda. Enggak ada masalah. Karena apa? Itu penjelasannya itu kalau habis begini, terus kembali. Kembalinya saya paham itu begini. Kembali yang dokter awal paham itu kembali begini. Enggak ada masalah. Tadi enggak ada masalah. Supaya jangan terlalu kaku lah. Musuh kita kalau kita jelas. Nanti mau bendera apa kita terus nanti nulis kami. Sesungguhnya setiap orang yang beragama tanpa pernah meneliti kebenaran dari agama, maka hakikatnya dia belum tahu tentang agama. Makanya kita baca. Coba kalau nenek, kakek, bapak, ibu ada bukan Islam, apa ada Islam? Maka ke Islam. Makanya ada berhutang itu terhadap kakek, nenek, bapak, ibu. Pahamkan kepada anak-anak cucu kita supaya ngerti. Jangan kamu dari mana ini? Cok dari Bung Rasid Surabaya. Naik apa di sini? Naik bis. Apa bis itu? Bis. Yang bis. Boleh ya bis itu apa? Bisa menjelaskan. Kan juga bapak itu agamanya apa? Islam. Islam apa? Ya pokoknya Islam. Kalau pokoknya itu satpam dulu. Ya, Pak, saya masuk ke kantor, barang saya ada. Oh, tidak boleh, ini sudah bekerja
Kita kan manusia cerdas, ngerti dong, baca dong agamanya. Karena asal pokoknya Islam. Lah ya Islam itu gimana? Ngerti enggak? Paham? Nih, betul ini alamatnya ya? Ya, betul ya? Masjid Nur Muhammad ya. Ini kajian kita ini, saya nggak tahu ini selesai atau enggak. Semua agama sama atau semua agama tidak sama? Haruskah kita menjawab tantangan itu di tengah pluralisme? Nah, ini satu kan nggak ngerti bapak-bapaknya. Ini bahasanya bahasa akademik. Ada yang bilang, oh jangan Pak, karena pakai bahasa akademik mereka nggak ngerti. Nah kalau nggak ngerti itu kita bikin ngerti. Kalau nggak tanya jadi begini, kan Anda nggak akan ngerti. Paham ya? Jadi meskipun bapak-bapak bukan hidup di kampus, bahasanya terlalu akademik, nanti tanya artinya apa? Ya? Nggak ada masalah. Karena kalau kita nggak berbaca dia sama aja. Anak itu kalau nggak disapi ya disitu terus. Ini sebetulnya yang mau saya share. Ada berapa agama? Ada Islam kan? Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Konghucu. Itu semua sama kan? Kalau sama-samanya di mana? Kalau beda-bedanya di mana? Karena sekarang hati-hati Pak. Pluralisme itu begini Pak. Saya jelaskan pluralisme. Pluralisme itu menganggap semua itu sama. Kita itu menolak pluralisme. Yang kita tolak, yang kita terima itu pluralitas. Pluralitas itu kita terima adanya yang berbeda-beda itu, tapi kebenarannya tidak kita akui. Contohnya apa? Surat ya ayyuhal kafirun. Jadi kita mengakui ada agama di luar Islam, itu kita akui, itu pluralitas. Tapi jangan masuk pluralisme yang itu sama dengan paham? Mantap nih. Nah, panitia makan. Saya sebetulnya nggak bisa minum air putih. Aku tak teh atau ya. Jadi saya lanjut. Sebentar ini agak lemot. Oke. Nih. Ya. Ini sebetulnya ada keputusan UI-nya. Saya di sini nggak nampak. Lupa ya. Ini saya hilangkan dulu. Nih. Keputusan UI nomor 7 ya, Munas 7 Romawi garis UI garis miring 11 2005. Pluralisme itu definisinya seperti ini. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak, pluralisme itu apa? Ya ini paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama. Kebenaran setiap agama adalah relatif sehingga tidak ada klaim kebenaran. Semua pemeluk agama masuk dan hidup berdampingan di surga. Ini tanya saja. Saya takut maafnya nanti. Beda nanti saya mulai tahun 78 nggak biasa begini. Saya tahun 78 ada satu peristiwa saya habis puasa sakit semua tidak bisa
Maksudnya, nggak paham ya, pluralisme ya? Nih, tapi menurut MUI, makanya kalau ada orang yang heran, kan punya dia kalau suka terserah. Kok punya pikiran mau membubarkan MUI itu, saya juga heran gimana logikanya ya? Kok nggak biasanya dibubarkan? Heran nggak? Ada MUI yang kita berantakan seperti ini, apalagi nggak ada MUI itu. Soal MUI saja salah-salahnya nggak ada orang itu siap dengan mereka. Benar kan? MUI itu manusia bukan mereka. Kalau dia ada salah, ya wajar. Ya benar kesalahan gimana? Tapi jangan dibubarkan. Ini kadang-kadang orang ini pikirannya sudah gila, kok ada bubarkan menurut saya. Kalau ente yang gue bilang gimana? Kok yang sampah lah, nggak bisa tiba-tiba baik, itu nggak bisa proses. Itu menurut MUI, ini menurut Oxford. Jadi ada diksionari di kampus ya, diksionari filosofi. Pluralisme adalah teori yang seirama dengan relativisme dan sikap curiga terhadap kebenaran. Jadi kebenaran itu dicurigai. Ini benar nggak sih? Ya kan? Ia terkadang juga dipahami sebagai doktrin yang berpandangan bahwa di sana tidak ada pendapat yang benar atau semua pendapat adalah sama benar. Ya? Ini pluralisme. Relatif tahu relatif. Tidak mesti, oke, tidak mesti. Kalau absolut itu mesti. Jadi saya kalau ditanya ya, saya nggak kerja ditanya jenis kelamin apa? Laki-laki, nah itu absolut. Kan absolut. Kan lain orang kan bingung kalau gitu. Jenis kelamin apa? Ya tergantung Pak. Kalau kalah ini kalau siang minum, iya kan? Makanya orang-orang yang liberal tidak bisa menempatkan mana relatif, mana absolut. Kalau absolut itu sudah pasti, kalau relatif itu tergantung. Saya Pak, kalau lawan bapak-bapak di sini, saya paling ganteng. Di sini saya paling ganteng, iya kan? Tapi saya lawan masing-masingnya masih di bawah. Saya kalah ganteng, tapi ada kesempatan. Artinya saya relatif. Paham bu ya? Nah ini kan mojok saya. Itu paling cantik kalau di sini. Boleh jadi nanti kalau ada kakak-kakak usia 20 itu akan kalah. Bapak-bapak ini yang tua ini mungkin di sini paling tua. Mungkin. Nanti ada lagi kita cari satu tempat itu lebih tua. Jadi ingat ya, mana relatif, mana absolut. Saya kalau ketemu orang pluralis itu, apa-apa. Apakah semua hidup ini relatif? Setelahnya, kami dulu. Subhanallah, saya itu minta teh, Pak. Minta bayi madu. Ya, mudah-mudahan saya minta istri satu, tapi ditambahin dua. Enggak. Tapi kalau dia ya tapi tujuannya apa? Kita semakin banyak anak, tapi harus bikin anak itu otaknya itu cemerlang. Karena kalau kita kalah jumlah dengan mereka, habis kita habis. Jadi bapak-bapak yang itu poligami ini dipahami dengan cara yang lurus dulu. Kenapa? Berbicara jumlah. Dulu dia itu kenapa poligami? Kan diambil bibitnya Pak. Makanya kalau bodoh-bodoh jangan poligami, aku tak bodoh. Betul ya? Enggak saya bilang. Artinya kalau sekarang Anda bodoh, belajarlah dari pinter. Ngerti ya?
Oke, saya sudah jawab. Pluralisme itu teori yang dirancang relatif. Jadi Islam, oh relatif itu belum tentu benar. Kristen relatif, Yahudi relatif, Katolik relatif, Hindu relatif. Ini semua relatif, semua agama direlatifkan. Dan kita tidak boleh mengklaim bahwa agama kita itu yang benar. Tuh, ya. Nih, kelompok agamawan liberal dalam agama-agama ini tidak lagi mengklaim bahwa agama mereka adalah sempurna dan absolut. Jangan nih kalau kita ini dia Islam, tapi dia tidak mengakui bahwa Islam itu satu-satunya kebenaran. Kalau Anda Islam, Anda harus berani mengucap Islam itu satu-satunya kebenaran, bukan salah satunya. Harus, tapi kita juga harus memberi penghormatan kepada yang di luar Islam. Itu pikiran yang waras. Jangan agama itu boleh enggak? Yang kebenaran, kebenaran itu kebenaran. Iya kan? Mantap ya? Ya. Kasih ini dia. Ya. Berdiri. Sini, nggak masuk video. Sini. Oke. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mohon maaf ya. Stop. Nama dan kuliah apa? Tapi sebelumnya saya ingin tahu Ustaz. Lah kan dari tadi nggak tahu nama saya gimana? Nama saya ini kan misalnya kebetulan yang sedikit tertarik sebelum kedua, makanya saya gabung ke majelis ini alhamdulillah. Ya, ini. Nanti kalau mau nama saya, ditanya ya. Oke. Nama saya apa? Nama saya Toiful. Kuliah apa? Sekarang yang masih kuliah belum selesai. Sebenarnya Di mana? di kampus ini Bulu di Sika. Apa ya? Ya, nama saya Jurusan? jurusan PAI. Apa? Oh, tak. Iya. Monggo. Tentu pertama karena memang apa yang sudah saya sampaikan itu tadi bahwa dakwah saya ini memang bisa dibilang unik, menentang dari banyak umum, gitu kan? Dan juga termasuk ajaran Islam rasional, gitu kan ya? Boleh. Iya. Jadi maka dari itu tentu, tetapi sebelumnya mohon maaf ada poin mungkin yang ingin saya tanyakan. Agak diri supaya dalam suara tetap. Agak diri dan ada 4 poin yang ingin saya tanyakan. kurang ketat. Yang pertama ini adalah apa, saya ingin tahu artinya ini dari komunitas apa. Kalau dari Harokah apa, kalau dari jamiah dari jamiah apa. Itu yang pertama. Dalam rangka kita bisa berkomunikasi lebih lanjut, tidak sebatas berhenti sampai di sini saja. Itu yang pertama. Jadi saya ingin minta penjelasan sekilas saja. Yang kedua, tadi dinyatakan bahwa salah satu usul yang Ustaz sampaikan itu tadi bahwa artinya Islam itu adalah Islam rasional, dan tentunya artinya sedikit yang artinya sedikit yang saya pahami, betul antara Islam dan rasional itu adalah sesuatu yang berbeda. Pertama, masalah Islam, ya, Islam itu sendiri, dan rasional itu adalah rasional itu sendiri. Nah, ketika kita mengatakan ketika ada Islam itu sudah pasti rasional, tapi tidak
kebenaran itu sendiri bisa betul-betul bisa diterima. Jadi apa saja syarat daripada suatu kebenaran, sehingga Islam adalah satu-satunya suatu kebenaran, tidak lagi disemakan dengan istilah Islam nasional. Maka dengan seperti itu akan ada pada istilah. Makanya di sini ada Islam plural, ada Islam liberal, termasuk juga muncul ada Islam nasional. Jadi saya katakan Islam dan Islam. Jadi yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah bagaimana tolak ukur serta syarat daripada suatu kebenaran. Yang kedua, mungkin cukup ya? Cukup ya? Nanti saya kasih waktu. oh iya. Terima kasih. Baik. Sebenarnya tinggal dua poin itu, Ustaz. Gampang. Ini Ustaz. Kalau soal berapa pertanyaan itu super gampang. Ada gampang ini yang susah ya. Iya, saya ingat. Tapi kita harus bagaimana? Karena gini. Ini jamaah kita belum suka. Oh iya. Tapi saya tetap sampai sih. Mohon maaf ya. Oke. Saya baru mampir bukan tertarik di sini. Alhamdulillah. Saya bersyukur artinya sedikit kajian dari Ustaz itu masih belum tahu saya namanya Ustaz siapa ya. Iya. Apa Ustaz siapa sih? Ya kita Pak. Terima kasih atas apresiasinya. Dan saya suka, walaupun saya batasi karena memang saya harus berbicara dengan orang banyak. Kecuali kalau piece to piece itu akan saya layani, akan saya suka. Dan mohon dipahami, bukan saya begini juga. Karena dasar orang ngaji waktunya 2 jam dihabiskan saya pulang. Kenapa ini? Orang itu harus berani duduk di sini, waktunya 2 jam, 1,5 jam. Jadi setengah jam tanya jawab. Kalau hanya ngaji 2 jam, dihabiskan waktunya 2 jam, udah kasetnya ada di setel. Saya senang mas, terima kasih. Yang pertama tidak saya jawab karena saya sudah jelaskan. Nanti tanya kepada Mustami di sini. Dari mana organisasi apa, bidang kerjanya apa, kenapa harus apa. Yang kedua masalah sampah. Dalam hidup ini tidak ada yang tidak majemuk. Itu kemana? Itu majemuk. Kalau Islam itu sendiri itu majemuk tidak? Ketika ada di tangan Rasulullah dulu, Islam itu ya Islam itu aja, tidak ada Muhammadiyah. Tetapi setelah masuk ke era kehidupan kita itu menjadi majemuk. Itu hanya sebuah cara gampang untuk melakukan identifikasi. Jadi nggak usah